Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandey Putri Irjayanti, penyuluh agama Hindu non-PNS Kabupaten Tabanan. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang makna dan fungsi dari Kwangen. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa umat Hindu Bali tidak pernah lepas dari upacara yajna. Nah, di mana yajna yang kita laksanakan melibatkan berbagai sarana dan prasarana Banten, ya, mulai dari canang sari, ya, yang paling kecil bunga, ya, ada dupa dan lain sebagainya. Nah, yajna yang kita persembahkan ini, ya, yajna yang dilakukan, yang kita laksanakan harus berdasarkan atas ketulus ikhlasan. Apabila yajna yang kita persembahkan ini tanpa perasaan tulus ikhlas, tidak akan ada maknanya, ya. Seperti tercantum dalam kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 26, di mana disebutkan, apapun yang kau persembahkan padaku, baik itu setangkai daun, sekuntum bunga, ya, sebiji buah-buahan dan seteguk air, ya, bila didasari dengan keikhlasan, ya, semua itu akan aku terima. Ya, persembahan itu akan aku terima dari orang yang berhati suci. Ya. Nah, dari dari kitab Bhagavad Gita itu kita dapat memaknai bahwa apapun yang kita persembahkan, walaupun itu hanya sesuatu yang sangat sederhana, tapi kalau sudah didasari dengan hati tulus ikhlas akan sangat bermakna daripada kita mempersembahkan sesuatu yang besar, yang berharga mahal, tapi tidak sesuai dengan hati nurani kita. Semua itu tidak ada maknanya. Nah, kembali kita akan berbicara tentang Kwangen. Nah, seperti kita ketahui bahwa selain sarana bunga, air, dan dupa dalam persembahyangan, kita juga menggunakan sarana Kwangen, ya. Nah, ini Kwangen nih. Nah, seperti saya kutip dalam Lontar Tutur Tapini, disebutkan bahwa Kwangen merupakan salah satu ritual Pancayajna, ya, ritual upacara Pancayajna. Nah, dalam Lontar Indik Tetandingan dan Lontar Srijaya Kusunu disebutkan, yaitu bahwa Kwangen merupakan simbol dari Ongkara atau aksara suci Sang Hyang Widi. Sedangkan dalam Upanishad disebutkan bahwa Kwangen merupakan lambang dari ide Sang Hyang Widi tersebut, ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang Kwangen ini. Di sini Kwangen ini berasal dari kata wangi. Ya, Kwangen itu berasal dari kata wangi yang berarti harum. Jadi Kwangen memiliki arti sebagai keharuman yang berfungsi mengharumkan nama ide Sang Hyang Widiwasa, ya, atau Tuhan yang Maha Esa. Dalam Lontar Yajna Prakerti disebutkan bahwa unsur-unsur Kwangen itu terdiri dari, ya, yang pertama ada kojong. Ini kojong, ya. Kojong ini terbuat dari daun pisang yang dibentuk sedemikian rupa, ya, berbentuk segitiga. Kalau dipipikan begini berbentuk segitiga, ya. Daun pisang ini, kojong ini berfungsi atau melambangkan Arda Chandra. Kemudian yang kedua, unsur dari Kwangen itu ada plawa. Plawa ini adalah daun kayu, ya, daun apa aja bisa. Nah, di sini yang saya pergunakan yaitu daun puring, ya, daun puring. Ini plawa ini melambangkan Pratiwi atau bumi, yang merupakan lambang dari ketenangan, di mana kita membutuhkan ketenangan dalam menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian yang ketiga ada porosan. Ini porosan yang dipakai di sini adalah namanya porosan Sili Asih. Ada bermacam-macam porosan, ya. Porosan itu ada tempelan, ada porosan yang biasa kita pakai itu, kemudian ada base tampel dan lain sebagainya. Nah, di sini Kwangen yang kita pergunakan dalam persembahyangan menggunakan porosan Sili Asih. Porosan Sili Asih ini terdiri dari dua buah daun sirih yang di dalamnya sudah diberi kapur sirih dan buah pinang. Kemudian digulung, ada yang tengkurap, ada yang tengadah, kemudian disatukan dengan benang. Nah, ini yang disebut dengan porosan Sili Asih.
ya. Ini melambangkan porosan siliase ini melambangkan hubungan timbal balik antara pemuja dengan yang dipuja, antara Sang Hyang Widi, antara manusia yang memuja dengan Sang Hyang Widi yang dipuja, ya. Kemudian selain porosan, kemudian ada kembang payas. Ini kembang payas ya. Kembang payas ini terbuat dari janur. Ini saya bikin seperti ini karena bisanya cuma bikin begini aja, ya, sederhana tapi maknanya ya. Nah, kembang payas ini berbentuk cili ya, berbentuk cili yang mempunyai fungsi atau melambangkan ketulusan hati. Ini melambangkan ketulusan hati. Jadi apapun yang kita persembahkan harus dengan perasaan tulus, ikhlas, keikhlasan ya. Kemudian ada bunga. Bunga ini yang kita pakai dalam kuangen itu adalah bunga yang segar dan harum baunya. Kebetulan saya di sini hanya punya bunga Kamboja sama sandat ya. Jadi saya pergunakan bunga Kamboja dengan sandat ini. Nah, bunga di sini melambangkan kesucian pikiran. Ya. Selain itu, selain bunga, yang terakhir ada uang kepeng. Uang kepeng atau kalau orang Bali bilang ini namanya pisbolong ya. Pisbolong ini melambangkan windu. Nah, dalam lontar yadnya Prakerti, uang kepeng disebutkan berfungsi sebagai penebus segala kekurangan yang ada. Jadi dalam yadnya kita kalau ada yang kurang-kurangnya ini dah yang menebus katanya. Uang kepeng ini ya. Seperti yang tertuang dalam lontar Panitigame, kuangen digunakan sebagai dengan posisi menghadap ke arah kita, ya, orang yang bersembahyang itu sebagai lambang keindahan. Ya, mengaturkan keindahan kehadapan ide Sang Hyang Widi Wase. Nah, jadi kuangen itu mempunyai unsur-unsur seperti yang pertama yaitu kojong, kemudian plawe seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian ada porosan siliase. Selain itu kemudian ada ini namanya kembang payas ya, kembang payas. Kemudian bunga yang kita pergunakan yang segar-segar ya, yang segar-segar ini sih memang bunganya udah layu nih, yang segar. Nah, kemudian yang terakhir uang kepeng. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang makna dan fungsi dari kuangen. Jadi makna dan fungsi kuangen ini adalah sebagai persembahan ya, persembahan yang mana kuangen dipergunakan sebagai persembahan kepada ide Sang Hyang Widi Wase untuk memohon anugerahnya ya. Kelungkung Semarapura kilang langkung tiang nunas ampura ya, tiang sinap antuk pramesanti. Om Santi 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 Om.